Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada podcast kita hari ini. Kembali lagi bersama saya Ismul Aksan pada mata kuliah Tracing Data Audit. Nah, pada pembahasan kita hari ini kita membahas tentang etika profesi akuntan di Indonesia. Kita langsung masuk saja di materi ya. Nah, pertama apa sih peran penting dari etika profesi? Nah, di sini kalau kita ketahui ya, etika adalah suatu landasan utama dari setiap profesi, termasuk profesi akuntan, profesi notaris, profesi kedokteran dan lain-lain. Nah, di sini sebagai salah satu kontrol sosial untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan ya, atau penyalahgunaan keahlian di sini konsepnya. Kemudian selain itu ada juga yang namanya kode etik. Itu dimana kode etik ini sebagai panduan atau suatu pedoman untuk menjaga integritas dan profesionalisme sebagai profesi akuntan kalau dalam konsep ini. Nah, kalau kode etik akuntan Indonesia tersendiri itu bersumber dari ISB, ISPA, dan IFAC. Nah, kita lanjut ya. Kemudian peran pentingnya lagi, karena kode etik berbasis pada prinsip etika dan kerangka kerja konseptual, maka di sini kita harus mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengatasi ancaman kepatuhan terhadap prinsip dasar tersebut, serta ancaman terhadap yang namanya independensi. Nah, di mana prinsip dasar etika profesi itu terdiri dari ada yang namanya integritas, kemudian ada yang namanya objektivitas, kompetensi, kecermatan dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan terakhir perilaku profesional. Nah, kemudian terkait dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan profesi akuntansi di Indonesia itu, ini untuk perlindungan dan kepastian hukum bagi para profesi akuntansi, kemudian untuk menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, dan meningkatkan kualitas profesi akuntansi yang selaras dengan yang namanya etika profesi. Nah, kemudian beberapa peraturan atau perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, diantaranya ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan, kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang praktik akuntan publik, kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 154 PMK 1 2017 tentang pembinaan dan pengawasan akuntan publik, kemudian ada PMK nomor 25 PMK 1 2014 tentang akuntan berregister negara. Nah, itu tadi beberapa aturan yang mengatur tentang keprofesian akuntansi di Indonesia. Nah, kemudian masuk ke materi etika profesi. Nah, tadi ketika kita membahas tentang kenapa etika profesi penting, nah kita sekarang bahas tentang definisi dari etika profesi sendiri itu. Nah, kalau kita ketahui, etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan hal yang baik dan buruk. Jadi etika itu berkaitan dengan hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, etika juga merupakan unsur utama dari profesi yang menjadi landasan bagi setiap akuntan dalam menjalankan kegiatan profesionalnya. Jadi ini etika merupakan hal yang sangat fundamental ya bagi para akuntan dalam hal ini, atau berbagai profesi apapun dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Kemudian di sini etika juga menjadi tools yang sangat penting sebagai sarana kontrol sosial. Nah, ini untuk menjaga kehormatan profesi, kemudian melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan dari keahlian. Seperti kita ketahui kan sekarang banyak maraknya penyimpangan atau penyalahgunaan keahlian yang ini sama banyak orang. Misalnya ada penipuan dari kasus MLM, misalnya dalam kasus kemarin itu kalau nggak salah ada ini penipuan dalam bentuk investasi bodong. Nah, itu karena kita
kurang menerapkan yang namanya etika sebagai sarana kontrol bagi masyarakat, apalagi untuk pribadi sendiri. Nah, kalau misalnya untuk kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri, itu biasanya etika menjadi hal yang sangat penting sebagai kontrol kita atau sarana kontrol sosial kita dalam berperilaku atau dalam menjalankan kegiatan profesional kita. Kemudian dari kode etik akuntan itu, nah kita ada penerapan dari prinsip dasar etika dan kerangka konseptual tadi yang kita jelaskan tadi, yang ada 5 prinsip dasar itu, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Nah, kemudian kerangka kerja konseptual tersebut menetapkan suatu pendekatan bagi akuntan untuk yang pertama yang harus kita lakukan, identifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, kemudian mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi, terus mengatasi ancaman dan dengan menghilangkan dan mengurungkan sampai pada level yang dapat diterima. Jadi ancaman yang kita terima kita kalau bisa kita turunkan pada sampai level yang bisa diterima. Gitu. Kemudian untuk peraturan audit atau legal audit ketentuan hukum yang ada di Indonesia itu di sini terdiri dari ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik, kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang praktek akuntan publik, kemudian ada PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, kemudian ada Peraturan Kementerian Keuangan atau PMK Nomor 186 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik, kemudian ada PMK Nomor 216 tentang akuntan berregister. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik ini latar belakangnya itu yang pertama untuk mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Jadi tujuan utamanya dari terbitnya undang-undang ini untuk mendukung kegiatan perekonomian dari nasional yang sehat dan efisien. Kemudian untuk meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan, di mana yang kita ketahui peran akuntan publik atau auditor itu untuk menambah mutu dari informasi laporan keuangan yang ada pada perusahaan. Kemudian untuk melindungi kepentingan publik. Nah, dengan adanya akuntan publik ini, otomatis kan kita lebih mempunyai kepercayaan kepada mereka karena mereka sudah terikat dengan kode etik profesi akuntan kalau dalam hal ini. Jadi mereka akan lebih mempunyai kepercayaan dibanding orang yang belum bergelar akuntan publik. Nah, jadi ini tujuan untuk melindungi kepentingan dari publiknya. Kemudian memelihara integritas profesi akuntan publik. Nah, tujuannya juga ini untuk menjaga integritas dari seorang akuntan publik tersebut atau auditor tersebut, dan kualitasnya dari profesi akuntan itu sendiri. Karena kalau misalnya tidak ada standar atau tidak ada aturan tersebut, maka kualitasnya itu akan tidak setara itu. Jadi ini untuk penyetaraan kualitas, kemudian peningkatan kualitas juga. Nah, kemudian untuk terakhir untuk melindungi kepentingan profesi akuntan publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting juga untuk melindungi adanya kepentingan dari profesi tersebut atau profesi akuntan publik tersebut yang sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah diatur. Oke. Nah, kemudian isi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 ini itu ada beberapa bagian ya. Mulai dari lingkup jasa akuntan publik, kemudian ada perizinan akuntan publik dan KAP, kemudian ada hak dan kewajiban dan larangan akuntan publik dan KAP, kemudian ada penggunaan nama kantor akuntan publik, kemudian kerjasama antar KAP, kemudian biaya perizinan,
kemudian Asosiasi Profesi Akuntan Publik, kemudian Komite Profesi Akuntan Publik, kemudian pembinaan dan penguasaan, kemudian ada mengatur juga tentang sanksi administrasi, dan terakhir ada ketentuan pidana. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 ini tentang pemakaian gelar akuntan atau accountant kalau bahasa Inggrisnya. Nah, pemakaian gelar akuntan ini dilarang bagi mereka yang tidak memiliki ijazah yang dilindungi undang-undang. Jadi syaratnya itu harus mempunyai ijazah yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, kemudian yang kedua, hanya yang namanya termuat dalam register negara yang diadakan oleh Kementerian Keuangan yang berhak atas gelar dan melakukan pekerjaan akuntan. Jadi gelar akuntan ini sebenarnya diberikan oleh Kementerian Keuangan. Jadi nanti gelarnya akuntan berregister negara, dikeluarkan langsung oleh Kementerian Keuangan. Nah, kemudian ada sanksi atas pelanggaran. Oke. Untuk hari ini, pertemuan kali ini mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.